Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana Mustafa Muhammadin habibina ya sayyidi atrikni ya sayyidi wa rabbini wal ahla wal aulad wal amila bil wahidiyati bi fadlil ula ya rahmatan lil alamin wat tamam wal khairu minka wan najah was salam ya man bihi qad urifal khalaq laula kama khuliqatil khalaiq min nurikal khalqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in antal imamul anbiya ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu ya sahibal mahmud ya mahmud ya ayyuhar syafi'u ya musyaffa'u kullu syafi'in wa minka yashfa'u ya ayyuhal salamu alaika rabbi ilayya sayyidi bin abdullah silatin bil abdil ya rabbana allahumma salli sallim ala muhammadin syafi'il umam wal ali bil wahidiyati rabbil alamin ya rabbana ighfir yasir iftawat qurrika bainana ya rabbana amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Blitar bersama jajarannya, yang terhormat Bapak Forkopimda Kabupaten Blitar yang hadir bersama jajarannya, yang terhormat para pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, al-mukarramin, para bapak alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat yang kami hormati, para tamu undangan yang kami hormati, para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, anak-anakku remaja, pengawidah dan kanak-kanak yang saya cintai, para pemirsa, pendengar streaming dimanapun berada, yang saya hormati,
Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji, tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita bisa menghadiri acara Mujadah Rubu'us Sanah Kapku Blitar. Mudah-mudahan acara ini betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala serta mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberi kemanfaatan kemaslahatan yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau ghawthu hadzal zaman wa awani wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amattana bi amtatihim kama yalqu bika wa bihim, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita, sehingga acara ini betul-betul diterima oleh Allah, disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat tarbiyah nazrah beliau ghawthu hadzal zaman rodan, sehingga diberi kemanfaatan kemaslahatan yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah, yang berdampak langsung perubahan umat dan masyarakat dari manusia yang tertutup menjadi terbuka kepada Allah SWT, dan diberi barokah semua ciptaan-ciptaan Allah, negara kita dan kota Blitar ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang kami hormati, saya tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah berkenan memberikan izin kepada kita panitia dan pengamal suatu panitia untuk menempati bermujadah memohon pada Allah di alun-alun Kabupaten Blitar ini. Ya, mudah-mudahan mujadah diberi barokah, dan tanah sumput ini yang kita duduki oleh Allah diberi barokah, hingga punya dampak yang positif dan maju kepada pemerintah daerah Blitar lebih meningkat lagi dari apa yang telah dicapainya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang kami hormati, tadi disinggung perjuangan Wahidiyah, perjuangan meningkatkan iman dan Islam. Bukan sekedar iman dan percaya, tapi iman yang paling tinggi yaitu iman musyahadah, iman sampai menyaksikan Tuhan, tentunya bi'ainil basyirah, dengan mata hati, bukan mata kepala. Karena iman itu ada tiga tingkatan. Iman bil ilmi, iman karena ilmu, membaca, diberitahu Tuhan itu satu, Tuhan itu berkuasa. Ilmu atau informasi inilah
disertai taufik hidayahnya Allah hingga kita beriman kepada Allah. Baik itu dari orang tua kita ketika kita masih kecil, atau kita di sekolah ketika kita bersekolah. Iman ini namanya iman bil ilmi. Seperti orang melihat belajar peta tanah suci Makkah. Kita percaya di sana ada kota Makkah dengan segala keberadaannya melalui informasi peta, hingga kita yakin betul-betul di sana ada kota Makkah. Di sini ada kota Blitar, ada kota Kanigoro. Tapi bagi orang yang belum pernah ke Makkah, ke Kanigoro, itu namanya iman, kepercayaan atas Makkah dan Kanigoro masih terbatas ilmu, sehingga belum merasakan, apalagi asror atau efek daripada kota Blitar atau kekuasaan Blitar kita tidak merasakan, karena kita tidak berada di Blitar. Tapi setelah kita naik bus, naik kendaraan dari Kediri ke sini, kita bukan hanya tahu di sini ada Blitar, bukan hanya tahu ada Kanigoro, tapi kekuasaan ya pemerintah Blitar kita rasakan dalam penghijauan pembangunan. Dari jalan-jalan kita menikmati, oh ini hasil pembangunan Blitar, ini hasil kerja Bupati Blitar misalkan. Jadi bukan hanya percaya ada bupati, tapi merasakan efek kekuasaan dan kerja bupati kita rasakan. Ini namanya ilmu zauqiyah paling tinggi, ilmu merasakan. Begitu kepada Allah. Ada orang imanul iman umum, percaya dengan Allah karena membaca, percaya kepada Allah karena diberitahu oleh orang tua dan guru-guru kita, tapi dia belum merasakan efek ketuhanan Allah dalam hati kita. Kalau orang yang telah ke Blitar, itu orang yang telah merasakan kekuasaan Blitar. Orang yang telah kepada Allah akan merasakan rububiyahnya Allah, kekuasaan Allah ada di hati kita. Maka bukan keyakinan ilmu lagi, kita merasakan keberadaan Allah dalam diri kita. Ini memang sulit bagi orang yang belum dibuka oleh Allah SWT. Maka umumnya orang itu iman bil ilmi, belum merasakan. Bagai seorang diceritain bahwa harimau itu binatang yang sangat buas, yang sangat kuat. Cerita itu kita yakin, tapi karena kita belum atau tidak berhadapan dengan harimau, maka tidak ada rasa gentar sama sekali di hati kita. Tidak ada efek kita harus menjauh dari harimau. Nyatanya kita tidak melihat harimau. Itulah ilmu. Tapi ketika kita ini telah berhadapan dengan harimau, masalah kita di kebun binatang, melihat harimau lepas dari kandangnya, seketika kita pasti akan gemetar takut dan spontan pasti melari untuk menjauhi binatang tersebut. Itu nama efek daripada ya kekuasaan harimau telah kita rasakan. Bukan hanya yakin harimau itu kuat, buas, tapi kita gemetar karena kebuasan harimau itu. Begitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita telah dibuka hati kita oleh Allah, mampu musyahadah, mampu melihat Tuhan dengan hati kita, maka ketuhanan Allah
akan kita rasakan di hati kita. Jika yang terlihat itu sifat Rahman Rahimnya Allah, maka kita akan merasakan cinta dan kasih sayang kepada Allah. Jika yang kita lihat kekuasaan Allah, qaharnya Allah, jabbarnya Allah, maka tanpa sadar timbul rasa gemetar dalam hati yang kita tidak tahu sebabnya, tahu hanya gemetar. Itulah haibah ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika yang ditambahkan oleh Allah sifat kekuasaan Allah, sifat hidupnya Allah, sifat alimnya Allah, sifat ghaninya Allah, maka kita seketika itu hilang rasa kaya kita, hilang rasa pandai kita, hilang rasa kekuasaan kita, hilang rasa hidup kita, karena hidup kita sesungguhnya dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah namanya orang musyahadah. Dan jika ditingkatkan lagi oleh Allah, Allah menampakkan lagi nur-nur zatiahnya Allah. Dalam bahasa tasawuf, tajalli, menampakkan. Bukan nampakkan seperti kita memberitahu gambar, bukan. Maka hati kita yang hati yang bersih akan mampu melihat keberadaan Allah hingga kita hilang dalam diri kita, tidak merasa ada, tidak merasa punya kemampuan, tidak merasa bergerak, tidak merasa diam. Semua geraknya digerakkan Allah, didiamkan Allah. Bahkan pada tingkat yang setinggi dia tidak merasa ada, yang ada hanya Allah. Obai Allah. Yang kita lihat itu Allah, hakikatnya makhluk tidak ada. Ilmu sangat tinggi hingga pada waktu itu ulama jarang yang berani membuka medar ilmu ini. Dikhawatirkan kalau tidak mampu, apalagi hanya ilmiah, terjadi penyalahgunaan atau kurang paham, di mana orang telah mempelajari ilmu tinggi tapi belum merasakan, sementara nafsunya masih ada, nafsu menumpah ilmu ini hingga disalahgunakan. Ini seperti saudara kita ada sak durunge mangan wis mangan, nah itu. Ini hanya karena males. Ya, mengapa kamu ibadah gak gelem ibadah? Aku sak ibadah wis ibadah. Ini sebenarnya yang bicara bukan hatinya, nafsunya. Nafsunya tidak mau sembahyang. Kemudian dia punya ilmu yang sifatnya hanya logika dan rasio, numpak. Tak duwe sembahyang wis sembahyang. Kalau ini zauqiyah betul, bukan sekedar akal, pasti akan didorong oleh ketuhanan Allah melakukan amal ibadah. Seperti harimau, kalau tahu harimau itu lepas, pasti dia lari. Kalau dia mengatakan ada harimau lepas dia tidak lari, itu nonsen. Kalau orang telah mengatakan sadar pada Allah, manunggal, gak ibadah, itu hanya sebuah kata-kata saja. Karena ketuhanan Allah akan memaksa si orang itu melakukan amal ibadah, seperti haibah atau wibawanya harimau memaksa orang itu lari menjauhkan. Kalau dia tahu harimau lepas tidak lari, itu hanya lamunan. Begitu orang yang sadar kepada Allah, maaf saudara kita sudah sampai tingkat manunggal marang Gusti, tidak ibadah, itu nonsen. Itu hanya nafsu saja. Di dalam kajian logika boleh. Ini yang saya pelajari. Karena hati-hati kita pengalaman itu ya. Kita ditunjukkan ilmu sangat tinggi sekali. Tapi kalau kita masih punya nafsu, nafsu kita numpak. Ilmu tadi sesungguhnya tidak gunakan.
Orang alim sama, alim fikih, alim hukum, karena dia tahu hukum fikih, dia tahu hukum positif negara, tapi hatinya masih jelek, dia bisa merekayasa hukum itu sehingga dia tidak disalahkan, sehingga ilmunya tadi dimanfaatkan oleh nafsu yang ada, karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Maka ilmunya tadi bumerang bagi sing alim, justru dia melakukan perbuatan yang dosa. Kalau itu kiai, kalau itu seorang pejabat, justru tahu dia hukum, dia melakukan dosa. Maka inilah bahwa ilmu yang tidak disertai kesadaran kepada Allah, dia bukan dekat kepada Allah, makin jauh kepada Allah. Manistada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa hudan. Barang siapa bertambah ilmunya, apa ilmu Al-Quran, apa ilmu fikih, apa ilmu apa saja yang dia tidak ditambah, ya tidak mendapatkan hidayah, lam yasdad hudan, tidak bertambah hidayahnya Allah, maka sungguhnya dia bukan malah mendekat, tapi bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengalaman itu ya, hati-hati. Jika kita sudah sadar kepada Allah, kemudian muncul malas ibadah, itulah nafsu. Kemudian nafsu merekayasa hukum, mencari yang membolehkan, mencari pembenaran atas keinginannya dia, dan logika yang dipakai atau analisa pakai analisa nafsiyah, bukan analisa kesadaran kepada Allah. Maka banyak orang pandai, orang alim justru melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Justru banyak orang-orang yang pelajari ilmu kewalian, semacam dia itu termasuk kategori ilmu kewalian, justru rusak syariatnya karena baru terbatas ilmu. Nah, kita pengalaman itu ya, hati-hati. Maka kita harus betul-betul melatih diri hingga mencapai betul-betul iman lauqiyah. Kalau harimau atau kota Blitar, kalau ingin merasakan, kita harus berjalan dari Malang, dari Kediri menuju kota Blitar. Kalau ingin betul-betul melihat Tuhan, merasakan Tuhannya, bukan dengan ilmu, tapi harus berjalan menuju Allah. Itu dalam dunia tasawuf disebut salik. Kayak wong thariqah suluk. Suluk itu namanya berjalan. Orangnya namanya salikin. Suluk dari orang dikuasai nafsu menuju Allah SWT. Berjalan dari orang yang masih dijajah nafsu, dijajah menjadi hamba Allah. Manusia ada dua. Kalau tidak hamba Allah, hamba nafsu. Nafsu itu dalam kajian tasawuf bukan nafsu baik jelek. Nafsu itu aku. Aku ingin kaya, aku ingin ini, ingin itu. Dari menghambakan dengan karep menjadi hamba Allah. Aku kaya bukan karena sebuah keinginan, tapi karena perintah Allah. Aku melakukan perbuatan ini bukan karena ingin di alam bono oleh orang, tapi karena diperintah Allah. Kita bekerja ke sawah, ke pasar. Kalau Pak Bupati dan pegawai kantor bukan semata-mata karena cari uang, tapi ini perintah Allah, ibadah, bekerja karena Allah. Jadilah amal ibadah ini. Untuk mencapai ini bukan dengan ilmu. Saman mendengarkan bicara saya, ini ilmu. Ini tidak bisa mengandalkan hati saman kepada Allah. Maka di samping diberi ilmu oleh Mbak Yai, diajak memohon kepada Allah, diajak mujahadah. Kita bicara di tengah-tengah, diajak mujahadah. Kita bicara, ajak mujahadah. Ini membantu taufik hidayah. Ilmu yang saman dengar tadi,
kemudian bersamaan dengan hidayah Allah bisa merasakan. Maka metode Wahidiyah dalam pembicaraan mujadah, banyak bermohon mujadah dan mujadah menuju Allah. Ini yang masyhur ada dua, ada metode roja yaitu mengharap, cinta, sayang, dan ada metode khauf, takut. Kalau Rabi'atul Adawiyah, seorang wali wanita, itu metodenya mahabbah, maka dia menghadapi Allah, menghadapi kekasihnya Allah. Dia fana jazab, hilang keseimbangannya, sehingga dia di karomah tinggi. Kalau umumnya metode khauf, takut. Melalui bentuk takut inilah, takut dosa, takut zalim, akhirnya orang mau minta maaf kepada Allah hingga sampai menangis. Tanda-tanda kesungguhan seorang itu adalah tangis. Anak kecil minta orang tuanya menangis. Orang bahagia tertawa berlebihan menangis air matanya. Orang minta ampun kepada ayahnya, pada ibunya, kalau sudah pada tingkat klimak pasti menangis. Orang susah juga menangis. Kita ditinggal mati orang tua langsung menangis, tidak bisa kita kuasai. Begitu kita kepada Allah, kalau sesungguh menangis. Bahkan diperintah oleh Allah SWT, fabku kasiro falayab haku kolila di Al-Quran. Menangislah yang banyak dan tertawalah yang sedikit. Bahkan ada dawuh di tafsirnya, barang siapa di dunia banyak tertawa, besok di akhirat banyak menangis. Dan barang siapa di dunianya sering menangis karena Allah, menangis karena takut kepada Allah, maka besok di akhirat banyak menangis, banyak tertawa. Rasulullah juga bersabda, la yadkhulan nar man baka min khasyatillah hatta yalijal labanu fi dhar'ihi. Orang tidak akan masuk neraka apapun dosanya jika dia mau tobat dan menangis. Baka menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Dia takut atas dosa yang telah dilakukan, sehingga dia menangis. Orang demikian itu la yadkhulan nar, kata Rasulullah, dia tidak akan masuk neraka. Muhal, impossible, tidak masuk neraka dia. Sehingga ada air susu kembali ke teteknya, tidak mungkin. Coba ibu-ibu yang nyusui anaknya disuruh masukkan lagi susunya ke teteknya, tidak bisa. Begitulah jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mau menangis karena Allah, dia dijamin tidak akan masuk neraka alias masuk surga. Jika nangisnya karena Allah, karena perintah Allah, karena takut kepada Allah, maka di sini di metode ini dipakai kaum sufi dan termasuk Mbak Abdul Majid mengajak murid-muridnya dan kita metode khauf. Karena apa? Manusia itu penuh dosa, dan dosa itu hijab. Hijab itu penghalang, penutup, hijab kolbi, hijab hati, anillah, dari dekat kepada Allah. Kita tuh dihalang-halangi oleh hijab. Mengapa kita tidak bisa dekat Allah? Karena dihalang-halangi oleh hijab berupa dosa-dosa yang kita lakukan. Karena itu istighfar,
dan istighfar sampai menangis hingga Allah mengampuni dosa kita, dibukalah hijab hati, maka tampaklah tajalinya Allah, penampakan Allah atas kita dalam hati kita. Ini metodenya ke sana. Kemudian dipupuk dengan membaca sholawat, karena sholawat ini diamalkan untuk menuju Allah, tidak perlu ada guru. Kalau dalam torikoh ini harus ada al-mursyid kamil mukamil, penuntun hati, praktek menuntun hati. Bagi seorang mursyid yang betul-betul telah diangkat Allah, bukan dengan ucapan, tapi dengan hati kepada hati, ya, head to head, hati ke hati, bukan liver to liver, hati ke hati. Kemampuan seorang mursyid memancarkan kekuatan radiasi batinnya, kalau bahasa tasawuf nazroh, yang turun dari Allah, diterima oleh qalbun nubuwah, hati Nabi. Dari hati Nabi dipancarkan kepada mursyid wali-wali ini Allah, terutama Al-Ghaus. Dari Al-Ghaus dipancarkan ke hatinya setiap orang yang tawasul dan yang minta tolong berartinya untuk dihantarkan menuju Allah. Ini kronologis, ya, mekanismenya begitu kira-kira dalam bahasa administrasi. Nah, kemudian kalau SOP-nya ada teknisnya. Nah, caranya bagaimana? Dengan permohonan seorang mursyid al-Ghaus, maka dia bisa memancarkan radiasi batinnya dimanapun. Sebagai yang kita ketahui, getaran elektromagnetis itu tidak mengenal ruang dan waktu. Radio itu di Jakarta, di klep, ya sudah muncul di sini. TV, bahkan seluruh dunia pakai satelit, tidak ada ruang dan waktu. Maka walaupun yang bicara itu di Amerika, kita bisa dengarkan di sini sama dengan orang Amerika mendengarkan di Amerika. Seperti ini, kalau ini tadi di streaming, pembicaraan saya itu didengarkan di Jepang, di Hong Kong.